Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Jepang melewati laut yang luas. Sampai di sana belajar huruf kanji. Mari kita kupas tuntas produk audio interface dari BOMG. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua produk audio interface yang dikeluarkan oleh distributor BOMG. Nah, seperti apakah kualitasnya dan seperti apa spesifikasinya? Karena ini adalah dua produk yang mirip-mirip, serupa tapi tak sama. Dan spesifikasinya juga mirip-mirip, tapi ternyata ada yang tidak sama. Nah, seperti apakah kita membedakannya? Dan seperti apakah kualitasnya teman-teman sekalian? Karena ini sama-sama 4 channel audio interface dengan segala kelebihannya. Nah, untuk itu mari kita kupas tuntas di dalam video ini seperti apa detail-detail yang ada di dalam audio interface ini. Dan ini cukup menarik teman-teman karena dia punya kelebihan-kelebihan yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan kemudian saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus mendukung channel Tembakau Vals ini. Semoga di tahun 2026 ini kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, mari kita simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, di hadapan kita sudah kita pasang nih ya sebenarnya audio interface. Pada video yang lalu saya pernah menyampaikan untuk audio interface 4 channel yang ada di bawah ini ya, yang sedang saya pasang audio interface-nya. Nanti kita akan coba yang di atas ya. Ini sebenarnya sudah saya kupas tuntas ya. Namun ada baiknya saya ingin membuktikan apakah betul dari 4 channel ini dia merupakan audio interface yang sudah bisa 4 track atau 4 channel di dalam proses recordingnya ya. Untuk bicara kegunaannya, sebenarnya ini macam-macam fungsinya teman-teman ya. Namun saya tidak akan bahas ke sana. Apakah betul dua produk interface ini sudah support terhadap multi track ya. Terutama ada 4 channel di sini. Nah, apakah betul dikenal di 4 channel di dalam komputer ya ataupun di dalam aplikasi DAW ya untuk olahan terhadap recording, apakah seperti itu? Kita akan cek sama-sama teman-teman. Nah, untuk ini saya akan langsung saja ya. Tadi ini saya sudah pasang nih. Audio interface-nya saya pasang ke mikrofon ini ya. Yang sudah saya review juga ya. Ini adalah mikrofon YU8 XLR USB. Sudah 24 bit juga sebenarnya, tapi ini kita gunakan XLR-nya ya. Nah, lampunya nyala karena saya juga pasang ke handphone nih. Jadi ada dua rekaman ke komputer maupun ke handphone. Jadi nanti kita akan adu bagaimana suara yang sudah dihasilkan ya. Nah, kemudian ini sudah saya pasang di channel 4 ya. Sengaja saya pakai channel 4 biar ketahuan apakah dia support. Kemudian nanti ini headsetnya sudah saya sambungkan ke sini. Nanti kita akan beralih yang ke sini ya. Audio interface yang 4 channel yang kedua ya, yang versi kedua. Jadi ini versi ke-1, ini versi kedua. Nah, ada pertanyaan teman-teman sekalian ya. Kemarin saya ditanya apakah ini support multi track. Nah, itu yang saya kemarin ingin buktikan. Kalau untuk yang di bawah teman-teman sekalian, ini masih 2 track ya. Walaupun dia sudah 4 channel. Nah, ini kita buktikan ya dengan ada di komputer ya, kita cek ya. Kita masuk ke sound, kita klik kanan. Lalu di sini di playbacknya ini ke-detect untuk yang playbacknya ini headphone HD USB audio device ya. Kita lihat propertinya teman-teman sekalian, apakah betul di advance-nya. Nah, ini dia. Dia terdeteksi 2 channel 24 bit ya. Ini bisa sampai 192 kHz ya. Ini saya setting 48 kHz saja karena komputer saya nggak mampu nih teman-teman. Suka tersendat-sendat ya. Jadi untuk komputernya kebetulan masih i3 ya. Jadi saya menggunakan sesuai dengan kemampuan komputernya. Terdeteksi untuk saat ini sampai 24 bit 2 channel 192 kHz studio quality. Oke. Kita coba tes. Nah, ini untuk kualitas 48 kHz ya. Coba sekarang yang 192 kHz. Nah, karena dia sudah terkoneksi ya. Kita 48 kHz saja dulu ya. Nah, kemudian
Untuk apa namanya, recordingnya di mikrofonnya ini terdeteksi dua channel juga ya, yaitu 24 bit sampai 192 kHz juga, sama nih dengan yang tadi yang di playback. Nah, untuk recordingnya dia juga sama. Jadi kita cukup melihat di sini aja teman-teman ya, ada dua channel. Nah, dua channel. Jadi kita taunya dari situ aja. Nah, kalau untuk DAW-nya sendiri udah otomatis ya sebenarnya. Kalau kita buka, kita contohkan di Audacity. Ini sebenarnya sudah pasti dia dua channel ya, walaupun dia, maksud saya dia udah pasti dua track, walaupun dia ada 4 channelnya ya. Ini yang untuk tipe yang ada di bawahnya. Jadi perbedaannya itu hanya dari tipenya aja ya teman-teman ya. Jadi kalau kode untuk yang dua track itu adalah BMG M44B ya, ada di kotaknya nih. Kotaknya juga sama ya. Serupa sekali ya. Jadi saya heran juga nih kenapa kotaknya sama gitu ya, gambarnya segala macam ya. Tapi di kodenya di sini di kotaknya ada BMG M44B. Nah, itu yang dua track. Kalau yang 4 track, teman-teman ya. Yang 4 track itu kodenya adalah BMG MQ44. Jadi di 4 track itu ada tipenya ya, yang untuk di atasnya ini memang secara fisik mirip-mirip, tapi sebenarnya dia sudah support 4 track, yaitu dengan tipe BMG MQ44. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Oke, jadi biar nggak salah, jadi saya harus teliti sekali menyampaikan ini ya teman-teman sekalian. Nah, ini kita Nah, ini kita coba buka ya. Buka audio setupnya. Untuk playbacknya, device-nya kita pilih headphone ya. Headphone apa sesuai dengan audio interface-nya ya. HD USB. Untuk recording juga kita arahkan ke HD USB juga di sini. Kemudian untuk audio settingnya teman-teman, ini saya melihat ya, kita pakai yang di bawahnya ya, Windows Wasapi ya untuk hostnya. Karena ini yang bisa melihat sampai detail ya, apakah dia 2 track atau 4 track ya teman-teman. Untuk yang lain samakan aja. Ini saya setting 24 bit 48 kHz, walaupun bisa lebih ya. Tapi kita standar aja dulu ya, agar nanti komputernya nggak nyendat-nyendat. Nah, sekarang kita coba tes ya. Kita tes record 1 2 3 tes 1 2 3 1 2 3 tes 1 2 3. Nah, ini dia. Ini kebetulan saya lihat di situ ya. Teman-teman bisa lihat ya. Tiga, coba lagi. Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Jadi dia sebelah kanan aja nih ya. 1 2 3 tes 1 2 3, dan kita lihat grafiknya juga demikian. Oke. Sekarang kita coba mainkan. Kita play ya, teman-teman. Ini hasilnya. 1 2 3 tes 1 2 3 1 2 3 tes 1 2 3. Nah, ini dia. Ini kebetulan saya lihat di situ ya. Teman-teman bisa lihat ya. Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Jadi dia sebelah kanan aja nih ya. 1 2 3 tes 1 2 3, dan kita lihat grafiknya juga demikian. Oke. Sekarang kita coba main. Nah, itu dia. Setting stereo ya, untuk yang audio interface yang kemarin saya review ya. Nah, hasilnya gitu ya teman-teman ya. Artinya dia hanya 2 track ya. Ini ada track 1 tapi dia ada 2 ya. 1 dan 2. Jadi dia otomatis langsung mengenali 2 track stereo ya. Kiri dan kanan. Nah, sekarang
Kita beralih ke satunya lagi ya. Ini yang versi keduanya. Nah, untuk versi keduanya kita pindahin ya USB-nya. Saya copot dulu. Jadi di dalam paketannya teman-teman ya, ini sudah dapat dua USB untuk data dan USB untuk power ya. Nah, perbedaannya di sini untuk yang versi keduanya, ya dia ada USB 2 biji di situ ya, colokannya Type C, satu untuk power, satu untuk ke komputer atau ke handphone, teman-teman. Bisa Android, bisa iPhone. Dan di belakangnya kita lihat ya. Nah, ini dia. Saya agak cerita sedikit tentang ini. Jadi kalau kita lihat di depannya ada 4 channel, mirip sekali dengan yang versi sebelumnya. Kemudian di sini ada monitor, ada loopback, ada mix ya, USB, dan sini ada ASIO, tulisan ASIO nih, out-nya. Ada ASIO 4 in, 4 out tulisannya. Kemudian ada untuk headphone ya, kiri dan kanan. Di sini ada dua ya, ada dua maksud saya. Untuk headphone ada dua, volumenya juga dua. Nah, di belakangnya ini ada monitor, lubang monitor dan lubang out ya. Line output ada 4 ya. Jadi ini kalau saya lihat betul-betul untuk 4 track ya. Kelihatan benar ini 4-nya. Outputnya disediakan. Kemudian di sini ada 48 volt ya untuk yang channel 1 dan 2 dan channel 3 dan 4. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita pasang ya, teman-teman. Ini USB 3.0 dia tulisannya. Nah, nih powernya saya langsung ke komputer aja ya biar terdeteksi, teman-teman. Nah, lampunya sudah menyala. Lalu sekarang kita pindahkan ke line 4 ya. Biar kelihatan ada bedanya, nanti kita cek. Nah, headsetnya juga kita pindahkan. Oke. Kemudian kita setel ya. Kita setel ya di pukul 3 aja nih volumenya saya gunakan. Ya, kita coba ya. Baik, teman-teman sekalian, ini sudah masuk di headset saya. Iya, kita sesuaikan aja. Ya, secukupnya, intinya gitu ya. Baik, sekarang saya coba sesuaikan dulu ya di komputer teman-teman sekalian. Dia itu soundnya itu terdeteksinya apa gitu ya. Sebentar saya cek dulu. Oke, playbacknya juga oke. Nah, di dalam paketannya ini teman-teman, dia sudah dapat software ya. Selain kabel 2 tadi USB, Type C to Type C dan Type C to USB 3.0, dia juga disediakan flash disk ya, yang isinya adalah aplikasi ASIO namanya. Nah, teman-teman nanti itu perlu diinstal karena di situ nanti kita bisa setting-setting ya 4 channelnya, kemudian kedalaman quality audionya juga bisa disetel ya, mulai dari 16 bit sampai ke 32 bit rupanya. Maaf, 16 bit sampai ke 24 bit, tapi bisa diatur channelnya sampai ke 4 channel dan maksimal 192 kHz untuk secara kualitas studionya ya. Ini luar biasa loh teman-teman, saya nggak nyangka juga bisa sampai seperti itu ya. Baik, saya coba record dulu ya. Ini kita coba record, sebentar saya sesuaikan dulu. Kita record bareng-bareng nih teman-teman. Ini line HD HiFi. Oke, ini untuk desktop audionya kita juga arahkan ke HD HiFi audio. Jadi dia sudah HiFi rupanya ya. Kalau bicara ininya ya, drivernya ya. Oke, kita start lagi. Bentar. Oke, jadi kita start dulu ya recordingnya. Tes 123, tes 123. Nah, teman-teman sekalian, tes 123, tes 123. Ini saya cek dulu, ini kok agak nyendat ya. Sebentar.
Monitor sudah off. Oke, ini agak berat nih kayaknya ya, karena mungkin audionya apa ya? Ini saya coba atur dulu ya, sebentar teman-teman ya. Ke display capture dulu sebentar. Nah, ini teman-teman ya, kita coba cek dulu audionya ya. Dia sudah, ini dia ya. Recordingnya itu disetting. Jadi harus diinstal dulu ya teman-teman ya aplikasinya biar nanti bisa kelihatan dia 4 track apa hanya 2 track. Ini dia coba lihat. Nah, ini dia 4 channel ya, 24 bit 48 kHz nih. Saya sudah setting seperti itu ya. Harusnya udah mulai lancar. Tapi ini karena record mungkin jadi dia agak berat nih. Speaker advance-nya 24 bit 48 kHz stereo quality. Oke, sudah sesuai. Jadi suaranya seperti ini teman-teman hasilnya. Tes 123, tes 123, 123, tes 123. Oke, jadi seperti itu ya. Cara pemasangannya juga begini teman-teman. Ya, sederhana aja. Sekarang kita coba ke DAW ya. DAW. Biar nanti bisa tahu apakah yang kita setting ini sudah betul-betul 4 track ya. Kita coba dulu lihat di Audacity. Jadi gampang teman-teman ya, cek dia aja di Audacity, nanti kita bisa tahu apakah dia 4 track apa tidak. Jadi ini hanya sebagai deteksi kualitas audionya apakah sesuai dengan yang kita harapkan ya. Apakah ekspektasi kita sesuai ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Apakah juga seakurat BMKG ya. Kita coba dulu. Ini kita coba Audacity ya. Audacity di audio setup-nya, di playback-nya kita pilih HD HiFi. Kemudian recording device-nya juga kita ke HD HiFi ya. Oke. Recording channel-nya kita pilih 4. Nah, ini dia. Recording channel-nya 4 ya, kita arahkan ke sini teman-teman, 4. Kemudian audio setting, jangan lupa ini Windows Wasapi ya, pakai yang ini ya teman-teman ya, biar nanti kedetek 4 track. Nah, ini dia langsung nih, pilihannya 4 channel ya. Pilihannya 4 channel, device-nya line HD HiFi. Oke. Speakernya HD HiFi. Oke. Lalu oke kan karena kita pakai 24 bit 48 kHz standar aja dulu ya. Nah, sekarang kita coba rekam. Oke, kita tes. Nah, dia keluar 4 track itu teman-teman ya. Tes 123, 123, tes 123. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Tes audio. Nah, itu dia grafiknya. Munculnya nggak terlalu lebar ya. Kita coba maksimalkan. Nah, ini saya coba besarkan sedikit ya. Tes 123, tes 123. Dicoba. Jadi dia hanya di channel 4-nya ya. Nih, kan ada 1, 2, 3, 4 walaupun sama-sama namanya audio 1 tapi dia 4 channel dan channel keempatnya yang merespon. Nah, kebetulan saya nggak pakai peralatan yang lain ya. Kalau ada alat yang lain, gitar misalkan gitu ya. Ini mungkin nanti akan bisa terasa bedanya. Kita coba stop dulu. Kita play. Lah, putus-putus suaranya. Nih, sepertinya keberatan nih. Oke, teman-teman ya. Oke. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Coba kita simpan ya, coba ya. Kita save export ya. Export audio. Untitled Wolf. Coba kita export dulu.
Kita cek ya hasil audionya seperti apa. Nah, ini hasilnya ya, kita coba mainkan. Nah, dia keluar 4 track itu teman-teman ya. Tes 1 2 3 1 2 tes. Ya, fix komputer saya yang nggak kuat ya. Harus di-upgrade lagi nanti nih. Tapi secara suara hasil outputnya bisa ya. Lebar ya. Oke, jadi berarti tinggal apa namanya hasil dari olahan komputernya. Jadi perlu memori yang besar ya teman-teman. Karena saya sambil record nih ya. Jadi seperti itulah ya hasilnya teman-teman sekalian. Mungkin nanti kita coba mainkan pakai gitar ya. Kita coba pakai gitar. Nah, ini udah mulai melambat. Oke, saya stop recording dulu. Nah, demikianlah teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bisa menjadi referensi teman-teman dan sekaligus menjawab penasaran teman-teman apakah ini audionya sudah 4 track atau belum ya. Dan ini sudah kita kupas tuntas. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman sekalian dan bermanfaat bagi teman-teman khususnya bagi pecinta audio video dan konten kreator. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.